Hai, balik lagi sama Stefan di sini. Di pelajaran kali ini, kita akan belajar struktur kalimat dalam bahasa Jepang, hiragana dan katakana kombinasi, serta kosakata yang dapat kalian pakai di dalam percakapan. Sa, hajimemashou. Buat kalian yang belum mengikuti pelajaran sebelumnya, kalian bisa cek playlistnya di sini. Jangan lupa juga lihat deskripsi videonya, karena gue bakal taruh link untuk kalian bisa latihan pelajaran-pelajaran yang udah kita bahas. Jadi, kita langsung lanjut aja ke pelajarannya. Dalam pelajaran kali ini, gue akan memberikan kosakata atau vocabulary dengan penulisan hiragana dan katakana, juga beserta dengan kanji dari kosakata itu. Untuk kali ini, gue akan memberikan beberapa kosakata yang menurut gue cukup sering dipakai dalam percakapan di dalam bahasa Jepang. Nah, sekalian juga kita mau mulai belajar kanji sedikit demi sedikit. Karena seperti yang gue bilang kemarin, kanji apabila dibandingkan dengan katakana atau hiragana, jumlahnya itu jauh lebih banyak. Nah, untuk kosakatanya udah gue buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan dari penggunaan hiragana apabila dibandingkan dengan kanji. Dari jumlah kata yang digunakan, kanji umumnya tuh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan hiragana atau katakana. Tapi penulisannya tuh lebih sulit dan lebih rumit menurut gua. Nah, sedikit tips dari gua buat kalian yang mau belajar kanji. Kalian bisa coba download aplikasi kamus untuk bahasa Jepang, dan kalian juga bisa coba belajar sedikit demi sedikit untuk kanji dan kosakata lainnya. Nah, tapi kalian harus rutin dalam belajarnya. Jangan kalian belajar hanya beberapa hari saja. Kalian harus rutin mencoba dan membiasakannya. Karena menurut gua, belajar bahasa itu harus dibiasakan. Dan untuk gue sendiri, setiap harinya gue coba belajar minimal 5-10 kosakata setiap harinya. Baik itu dalam bentuk hiragana, katakana, ataupun kanji. Karena menurut gue dalam bahasa Jepang itu, atau bahasa lainnya, yang sulit adalah mengumpulkan atau menguasai kosakata yang ada dalam bahasa tersebut. Nah, itu adalah contoh beberapa kosakata beserta kanjinya, yang menurut gue bakal sering kalian pakai untuk bercakap-cakap di dalam bahasa Jepang. Kali ini gue akan membahas gimana supaya kalian bisa lebih mudah untuk mengetahui arti dari sebuah kalimat di dalam bahasa Jepang. Misal saja, contoh kalimat yang akan saya pakai atau kita bahas adalah seperti ini. Watashi wa anata ga doko ni sundeiru kashiteiru, yang berarti I know where you live, yang berarti saya tahu di mana kamu tinggal. Nah, ada dua kata yang bisa kalian jadikan patokan ketika mengartikan sebuah kalimat, yaitu wa dan ga. Nah, sedikit announce, thanks buat teman kita ini yang udah ngasih koreksi. Di kalimat ini, kalian bisa lihat bahwa walau kita sebut sebagai wa, tapi hiragana yang ditulis itu sebenarnya adalah hiragana ha. Nah, terus kapan kita harus memakai hiragana ha yang diucapkan sebagai wa? Hiragana ha yang kita ucapkan sebagai wa itu dipakai ketika kita mau menjelaskan topik dari kalimat tersebut. Nah, contoh di kalimat di atas bisa kita lihat pada bagian watashi wa. Nah, kata sebelum kata wa adalah topik dari kalimat tersebut. Jadi, pada saat itulah hiragana ha yang diucapkan sebagai wa itu kita pakai. Kemudian, bagian berikutnya adalah anata ga. Nah, kata sebelum kata ga ini adalah subjek dari kalimat tersebut. Untuk lebih mudahnya, akan saya artikan seperti ini. Dalam kalimat tersebut, watashi adalah topik yang mau dijelaskan, dan anata adalah subjek yang mau saya jelaskan. Nah, contoh lainnya adalah watashi wa ocha ga daisuki, yang berarti I love tea. Nah, tapi ada yang harus kalian ketahui, bahwa di dalam bahasa Jepang itu, tidak semua kalimat memiliki topik dan subjek yang bersamaan dalam satu kalimat. Untuk yang selanjutnya adalah hiragana wo, di mana hiragana wo ini adalah patokan ketika kalian mau menjelaskan objek dari kalimat tersebut. Contohnya di dalam kalimat bisa seperti ini, watashi wa kanojo wo ie ni okuru, yang berarti I am going to take her to home, atau saya akan mengantar dia ke rumahnya. Nah, kata wo ada sesudah kata kanojo, di mana berarti dalam kalimat ini objek yang sedang dijelaskan adalah kanojo, yang berarti teman perempuan. Untuk yang selanjutnya adalah hiragana ni, di mana hiragana ini adalah patokan ketika kalian mau menjelaskan direction atau arah, time atau waktu, atau indirect object atau objek tidak langsung. Nah, kita akan coba pakai kalimat yang sebelumnya, yaitu watashi wa kanojo wo ie ni okuru. Di dalam kalimat ini, kata ni digunakan untuk menjelaskan to atau ke. Nah, kata ni yang mengartikan direction atau arah bisa juga diganti menggunakan hiragana he, yang juga bisa mengartikan direction atau arah. Nah, contoh berikutnya adalah watashi wa sanji ni hanaeru, yang berarti I am leaving at 3 o'clock. Nah, kata ni di sini menunjukkan jam 3, yaitu mengartikan time atau waktu. Nah, contoh yang terakhir adalah watashi wa kare ni ie made okureta, yang berarti I was taken home by him, atau saya diantarkan pulang oleh dia. Nah, di sini
kosakata ni itu menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh objek yang dijelaskan. Nah, dalam kalimat ini adalah kare atau dia laki-laki. Nah, di dalam bahasa Jepang, umumnya kita akan memanggil nama belakang dari seseorang sebelum nama depannya. Contohnya, kita coba pakai kalimat ini. Hajimemashite, watashi wa Yamakawa Keiko desu. Nah, nama orang yang ada dalam bahasa Jepang ini adalah Keiko Yamakawa, tapi kita menyebutnya Yamakawa Keiko dalam bahasa Jepang. Nah, ini kurang lebih sama dengan cara memanggil nama di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang ayo kita coba satu contoh lagi. Hajimemashite, watashi wa Yamashita Takeshi desu. Nah, untuk contoh kali ini, nama orang yang ada dalam kalimat ini adalah Takeshi Yamashita. Nah, sekarang gue akan coba gabungkan ini dengan beberapa pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu nationality atau kewarganegaraan. Nah, contohnya bisa seperti ini. Hajimemashite, watashi wa Yamakawa Keiko desu, Nihonjin desu. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang bernama Keiko Yamakawa adalah orang yang berasal dari Jepang atau berwarga negara Jepang. Nah, apabila kalian ingat, kita akan menambahkan kata jin sesudah nama negaranya untuk menjelaskan nationality atau kewarganegaraan. Nah, kita juga bisa menambahkan kata go sesudah nama negaranya untuk menjelaskan language atau bahasanya. Nah, sebagai contoh, Nihongo yang berarti bahasa Jepang, kemudian Furansugo yang berarti bahasa Prancis. Nah, di dalam kosakata ini, kata go bisa juga ditulis dengan hiragana ataupun dengan kanji. Nah, kalian lihat kan, walaupun dia pakai kanji, tapi dibacanya tetap go. Di sini gue bakal kasih beberapa nama negara dan juga beserta kewarganegaraan dan bahasanya. Kalian bisa coba pelajari cara penulisannya dan cara penyebutannya. Buat kalian yang mau coba sedikit-sedikit belajar kanji juga bisa di sini. Karena dalam tabelnya juga udah ada kanjinya. Jadi kalian bisa coba sekalian belajar kanjinya juga. Nah, salah satu contoh penggunaan kosakata yang tadi kita udah pelajari bisa di dalam contoh kalimat seperti ini. Tomodachi wa Nihonjin desu ka? Yang berarti, is your friend Japanese? Atau apakah temanmu berasal dari Jepang? Nah, dalam bahasa Jepang itu, untuk menunjukkan kesukaan kita dalam suatu hal atau ketertarikan kita akan sesuatu, biasanya kita akan menggunakan format kalimat seperti ini. Objek yang kita sukanya nih, ditambah ga, ditambah suki, dan ditambah desu. Contoh, manga ga suki desu. I like manga atau saya suka manga. Kemudian Tokyo ga suki desu yang berarti I like Tokyo atau saya suka dengan kota Tokyo. Nah, buat pengingat pelajaran yang sebelumnya, kata ga di sini menunjukkan subjek dari sebuah kalimat. Jadi, dari contoh dua kalimat di atas, subjek yang dijelaskan adalah manga dan kota Tokyo. Nah, apabila kalian ingat, di pelajaran sebelumnya, gue pernah membahas ada hiragana dan katakana kombinasi, di mana hiragana atau katakana kombinasi itu adalah penggabungan dengan hiragana atau katakana ya, yu, dan yo. Nah, untuk membedakan yang mana yang merupakan kombinasi dan yang bukan kombinasi, kurang lebih sama dengan pelajaran penambahan hiragana su kemarin, di mana dalam pelajaran itu, su yang merupakan penambahan ditulis dengan ukuran lebih kecil. Nah, hal ini juga sama dengan hiragana atau katakana kombinasi dengan ya, yu, yo. Nah, contohnya adalah seperti ini, kia dan kea. Kalian bisa lihat kan, beda ukuran pengucapannya menjadi berubah. Nah, ini ada sedikit tips untuk kalian. Nah, hiragana yang dapat dikombinasikan dengan ya, yu, dan yo, cuma hiragana yang memiliki akhiran i, yaitu ki, ki, shi, ji, chi, mi, hi, bi, pi, dan ri. Nah, di sini ada beberapa contoh kata-kata yang menggunakan hiragana kombinasi. Yang pertama ada Q yang berarti nine, kemudian shabu-shabu yang berarti Japanese hot pot dish, kemudian ocha yang berarti tea, kemudian chou yang berarti butterfly, kemudian chugoku yang berarti China, kemudian gyugyu yang berarti milk, kemudian hyou yang berarti leopard, dan hyaku yang berarti 100. Kalian bisa perhatikan huruf-huruf yang sudah saya tandai warna merah. Nah, ukurannya berbeda dari huruf yang lainnya. Jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan yang mana yang merupakan hiragana atau katakana kombinasi dengan yang bukan kombinasi. Nah, sekarang gue bakal kasih exercise atau latihan lagi, dimana kalian bisa coba seberapa hafal kalian dengan kosakata di bawah ini. Gue bakal kasih soal sebanyak 18 kosakata dan 2 kalimat. Jadi totalnya ada 20 pertanyaan. Nah, kalian bisa coba tulis jawabannya di komen. Nah, dan untuk jawaban sendiri akan gue taruh di akhir video. Nah, ini adalah soal latihan yang bisa kalian coba.
paling segitu aja dari gue di video kali ini. Subscribe kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar Jepang bareng. Jangan lupa komen apa aja yang udah kalian dapat di pelajaran kali ini, dan gimana perkembangan kalian selama belajar di sini. Kalian bisa join Discord gue kalau kalian mau mencoba bercakap-cakap menggunakan bahasa Jepang. Nah, kalian juga bisa follow Twitter gue buat dapat info mengenai video berikutnya. Kalian juga bisa cek link di bawah untuk kalian yang mau mencoba mengisi kuis seputaran bahasa Jepang untuk menilai seberapa jauh kalian sudah bisa bahasa Jepang. Nama gue Stefan. See you at the next lesson.